sharing knowledge mekanik 2 hari ini ada 2 pemateri. Yang pertama Mas Agung adalah karena supervisor di Polsa 23, beliau kemarin akan menceritakan pengalamannya ketika ditugaskan di TKT waktu itu. Dijalankan tugas sebagai mekanik rotating. Nah, kemudian untuk yang sesi kedua nanti ada Mas Pradita akan refresh kita tentang teknik-teknik yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan, terutama menggunakan sling dan alat berat. Mungkin untuk sesi pertama langsung aja kita mulai. Oh ya, jangan lupa nanti di tengah-tengah mungkin atau di akhir nanti akan ada sesi kuis terkait dengan materi kita minggu lalu, berhadiah juga, jadi monggo teman-temannya diajak juga. Ya, mungkin bisa. Oke, langsung saja untuk sesi pertama Bapak Agung dan Mawar. Apa mulai yo? Aku mobil. Oke, kita langsung dioperasikan. Assalamualaikum. Oh ya, siapa? Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keterang belum? Tutornya hitam Mas Ali. Saya akan menyampaikan pekerjaan yang saya kerjakan kemarin waktu TA di Kaltim 5 pada tahun 2021. Kenalkan, nama saya Agung Darmawan dari PKRI 2A. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya bukan orang rotating yang harus menyampaikan tentang turbin atau hanya sekedar sharing lah untuk pekerjaan yang kemarin dilakukan di Kaltim 5 tahun 2021, tepatnya adalah bulan November. Oke, kita mulai saja. Pekerjaan Kaltim 5 pada tahun 2021. Waktu itu macam-macam sih untuk pekerjaan rotating, tapi waktu di kemarin saya itu mengerjakan bagian area bawah sih sebenarnya. Ini turbin-turbin kecil, ya sambil mengerjakan blower lah. Kemarin ada mengerjakan 4 turbin sama cek bearing-bearing blower. Untuk langkah-langkah pekerjaan, ini disclaimer lagi ya, sebenarnya ini bukan bukan ahlinya rotating sebenarnya untuk pabrik 1. Ini cuma yang tak kerjakan kemarin waktu TA aja kemarin. Iya. Mas Yuda nanti. Iya. Oke. Untuk langkah kerja sama, tetap kita perhatikan dulu pengamanan safety dan kita persiapkan peralatan untuk mengerjakan. Waktu itu kita mulai dari overhaul turbin dulu ya. Tetap kita amankan safety dulu, terus kita persiapkan alat untuk pengerjaan turbin. Setelah waktu kita awal mulai mengerjakan turbin, kita harus mengecek semua part-part ini dan kita mengamankan lah untuk terdapat safety device mulai governor, terus semuanya ini kita markingi dulu pipa-pipa untuk nanti waktu pengembalian install ulang kembali itu biar tidak mengalami kesulitan waktu pengembalian waktu awal lagi. Ya. Terus waktu kita disconnect kopling,
tetap waktu kita visual coupling, kita tetap juga ambil data sebelum pembongkaran dan setelah nanti waktu equipment itu mau di start lagi. Jadi waktu kita visual coupling, kita ngambil data dulu sih. Ini berapa sih nilai alignment dari gearbox ke blower ke anu, kita hitung semuanya. Nah, setelah itu kita cek clearance bearing. Nah, waktu kita cek clearance bearing itu kita mulai dari angkat governor, terus lepas dan angkat cover bearing, governor set, lalu kita ukur juga menggunakan plastik gaut. Ini yang familiar ini teman-teman pabrik 1 biasanya ini, atau teman-teman yang bekerja di turbin. Kalau kita di pabrik 2 jarang menggunakan plastik. Setelah itu sama juga ada ngelepas bearing di posisi coupling set dan governor set juga nanti. Nah, kan ini posisi turbinnya nanti ini posisi house bearing yang posisi governor set ini. Terus yang coupling set nanti sini. Nah, coupling set itu istilahnya sebabnya kan urutannya dari turbin itu nanti turbin, gearbox, terus itu kan apa? Itu entah kompresor, entah blower, kan macam-macam nanti. Nah, untuk langkah-langkahnya kita lepasi baut semuanya. Setelah melepas sebelum kita ngangkat langsung, beda dengan kita ya. Kalau kita kan ngangkat gearbox langsung diangkat gitu. Kalau ini ada gate-nya atau pengamannya. Jadi kita cek dulu sekitar sesuai rekomendasinya. Kadang ada yang 20 sekitar 20 mili, ada yang 30 mili. Kita amankan, kita cek dulu nanti bebas, nanti baru bisa diangkat bersama-sama. Kalau kita gearbox biasa kan langsung diangkat biak gitu. Setelah dirasa aman, nanti bisa diangkat. Jadi melepas casing ini kita amankan di jack dulu sampai sekitar semuanya rata, baru nanti kita angkat. Nah, setelah semuanya terangkat tadi kan sudah diukur clearance-nya bearing ini berapa, bearing ini berapa, terus cek aksial untuk rotor juga berapa. Kita ambil data, ini data awal waktu pembukaan. Jadi semuanya nanti diukur, mulai dari labirin, gap antara sudu sama nozzle, terus cek aksialnya dari rotor shaft juga, dan gap-gapnya dari nozzle juga semuanya diukur nanti. Nah, ini untuk ukurannya nanti kan, ini sebenarnya tabel dari manufaktur nanti yang di sini kan ada nih. Ini nilai limitnya diameter berapa, terus ukurannya clear-nya berapa. Nanti hasil ini bisa menyesuaikan dari apa yang dicek pada waktu pembongkaran dulu hasilnya berapa. Jadi ini istilah opening. Jadi pengukuran gap dan clearance waktu opening. Nah, setelah pengukuran gap tadi sudah diambil data untuk opening, semua data-data tadi nanti disimpan dulu. Nah, setelah pengangkatan rotor, ya tadi seperti sebelumnya ya. Ini kan rotor ini kan terjadi scaling ya, seperti seperti karbon atau ini istilah oksidasinya dari proses. Nah, pekerjaan itu nanti ada pengecekan, ada bisa mengganti rotor, bisa hanya cek-cek dan blasting. Jadi nanti sesuai rekomendasi nanti. Nah, setelah rotor diangkat, nanti bisa pengecekan juga, nozzle-nya dicek, terus labirin juga dicek lagi, dibersihkan. Terus sama bearing juga nanti dicek sama istek. Jadi dilakukan sama teman-teman istek atau inspeksi untuk dilakukan PT, penetrating check. Nah, ini untuk pengukuran bearing, clearance bearingnya ini satuannya tetap sama seperti kita, 0,0 mm. Nah, ini bearingnya. Kira-kira jarang ya kami lihat di sini. Ya, metal bearing ya sini. Bearing.
Jadi kebanyakan turbin ya, gini bearingnya. Ya, ini posisi setelah dibuka kan. Nah, ini kan adalah bearing. Nah, ini rumah housing bearingnya ini. Housing bearing. Ini kan ada nanti ini belah memang. Jadi ini turbin sendiri, rotor sendiri. Untuk bearing sendiri, terus ini ada lagi ya, bearing juga. Nah, setelah tadi kan diangkat itu, nanti ini dibersihkan juga apa untuk sudu-sudu, kok sudu. Nah, ini labirin dibersihkan. Terus sama ini untuk nozzle. Ini nozzle ini. Nozzle di mana? Ada di bawah-bawahnya sini. Cuma nggak sempat moto kemarin ambil data. Jadi untuk suctionnya itu biasanya ada line pipa sini. Ini untuk setirnya yang nanti masuk. Nanti nozzle naik ke stage berapa. Nah ini nanti ini sudah dibersihkan sekali untuk kotoran karbon juga nanti. Nah ini penetrating test oleh inspeksi. Jadi sama seperti kita kalau ngecek atu di tempat kita. Kalau ini kan oke, bisa dilanjutkan. Ini truss bearingnya seperti ini. Truss bearing itu biasanya ada dua. Yang satu aktif, yang satu itu tidak area aktif sama inaktif. Inaktif tidak aktif. Jadi dia diam, yang ini sing diam. Yang bergerak. Nah, setelah tadi sudah dilakukan pengecekan bearing sudah, perbaikan labirin sudah, terus rotor kalau memang diganti, terus kalau memang hanya di blasting sama kalau kita jarang sana tidak di blasting di grass pakai grass pakai kaca silika. Setelah itu dilakukan perakitan. Jadi pasang nozzle tadi bisa dilepas untuk dibersihkan juga, nanti dipasang. Jadi nanti ini kan bisa dilepas, sudah dibersihkan. Nanti setelah ini di blasting atau di grafting, ini dipasang kembali, terus rotor juga masuk kembali ya. Nah, setelah rotor masuk kembali lagi, tetap pengambilan data. Sebelum ditutup casing ya, pengambilan data lagi tetap untuk clearance mulai dari labirin, clearance gap, nozzle, dan sudu. Clearance bearing tetap diambil data lagi. Setelah itu baru bisa menutup casing. Nah, ini impeller yang setelah di blasting ini. Jadi kembali kinclong nih. Nah, ini tetap ini akan ada titik-titiknya ini. Ini pengukuran. Nanti turbina agak beda ya. Jadi tetap yang ini posisi ini gearbox ini posisi istilahnya kalau orang sana bilangnya ini bearing posisi gearbox coupling set, yang ini governor set, tapi governornya di sebelah sini. Jadi tetap diukur mulai clearance bearing, clearnya ini semua sesuai tabel yang tadi. Nah, setelah tadi kan sudah selesai, bisa ditutup. Selanjutnya adalah pengecekan bearing blower. Sama, di sana bearingnya tidak pakai spherical, tidak pakai tetap pakai metal bearing. Jadi bearing blower ini adalah shaft dari impeller blower ini. Jadi impeller blower ya, shaft impeller dari blower tetap enggak hanya shaft biasa, terus ini pakai metal bearing. Jadi langkah-langkahnya adalah ini house bearing ini ada pendinginannya dengan sistem pendingin air. Jadi tetap koneksinya dilepas, terus house bearing dilepas. Nah, waktu juga sama, sebelum dilakukan pengangkatan tetap dicek lagi clearance bearing. Jadi sebelum diangkat itu clearnya bearing berapa, nanti tetap waktu pengembalian sesuai kembalikan lagi sesuai toleransi yang dibutuhkan. Jadi langkah-langkahnya akhirnya sudah dipastikan aman, olinya ditap dulu, terus buka cover bearing, cek clearing bearing. Nah, setelah bearing dilepas, pengecekan tetap bearing nanti dicek lagi sama inspeksi ya untuk melakukan posisi PT tadi, penetrating test.
Waktu kemarin saya pekerjaan ini sempat ada salah satu bearing blower itu mengganti. Jadi ada satu penggantian bearing blower. Nah, bearingnya seperti ini. Jadi tadi kan saknya, bearingnya ya ini. Jadi tadi untuk pengukurannya tadi clear-nya, plastik gate-nya tetap ditaruh di sini. Kemarin tidak sempat ngambil data sih ini. Ya, yang ini posisi bawah, yang ini posisi atas. Ini bearing posisi belahan bawah, ini bearing posisi belahan atas. Jadi ya untuk ini saluran pendinginnya untuk posisi bearingnya. Nah, setelah tadi dilakukan penyerating tes sama inspeksi oke, langsung proses perakitan kembali. Pengambil cek clearance setelah dilakukan kembali. Setelah bearing selesai, turbin selesai, langkah selanjutnya adalah arrangement blower to gearbox. Nah, untuk lemon blower to gearbox, biasanya kalau di tempat kita kan pinion mengikuti gravity ya. Jadi pinion, gearbox, baru motor itu kita ngambil dari pinion. Kalau yang sana kan yang istilahnya yang bisa memungkinkan adalah gearboxnya tetap, tapi kondisinya kondisional sih. Sebabnya kalau yang memungkinkan sana kemarin yang dirubah adalah posisi blowernya. Jadi gearbox tadi kemarin tetap, hanya blowernya hanya butuh penambahan seal. Ini satunya 0,05 ya, 0,01 mm ya. Cuma teman-teman ditulisnya kan 5. Kalau kita biasanya bilangnya 0,05. Ini desainnya sama seperti kita, toleransinya 0,00 semua. Nah, setelah lemon blower to gearbox sudah selesai, kita melanjutkan lemon ke turbin ke gearbox. Nah, untuk nilai ini mungkin teman-teman pabrik 1 familiar, tapi teman-teman kita kan jarang. Ada pertanyaan Mas Bilman? Belum lemon ini apa kayak gini? Ini desainnya kan gini. Atau tadi ini ya. Desainnya kan normal seperti kita kan, toleransinya 0,000 ya. Nah, ini dibuat minus. Dalam? Nah, ya, turbinnya gitu. Tapi ini toleransi yang direkomendasikan sama ini kemarin yang dibuka punyanya Sinco kemarin. Jadi gearbox buatan gearbox turbin dari Sinco. Jadi posisi nilainya kan seperti ini. Jadi mulai aksialnya min. Jadi nanti waktu radialnya juga min. Jadi waktu berjalan dia ada toleransi 0,25 untuk naik. Jadi nilainya nanti tetap sama. Jadi ini desainnya ini waktu lemon ini, jadi toleransinya kecil ini, berarti sekitar berapa ya? Ini akhirnya ketemu 0,4, kiri kanannya cuma 0,1, ya hampir. Ya cara lemonnya sama seperti kita ambil aksial dan horizontal untuk lemon. Cuma yang membedakan ya lemon gini kan jarang kita menggunakan, santai turbin gitu. Wow, terima kasih. Ya, gak usah lama-lama. Disclaimer lagi ya. Saya bukan ahli ini turbin masalahnya. Saya hanya menyampaikan pekerjaan yang saya lakukan kemarin. Kalau ada tanya silakan. Jadi basic awal kan sampai kan belum pernah sama sekali untuk Bongkar. overhaul Ya. namanya turbin. Kesan pertama itu gimana menjadi pembelajaran buat yang lain-lain, biar kalau yang nggak pernah mengerjakan turbin dan ketika dulu itulah itu ada kesannya seperti apa? Apakah ternyata mudah, ternyata mudah dipelajari, atau ada kesulitan seperti apa? Itu bisa disampaikan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Nanang. Untuk sebenarnya kan untuk kita mekanikal sebenarnya hampir sama saja sih. Yang pertama, kita tahu fungsi dari equipment-nya itu sendiri. Fungsi equipment-nya itu apa, tugas dan fungsinya itu apa. Jadi kan kita tadi nanti mengerjakan turbin. Turbin itu kalau di sini kan
seperti motor, seperti penggerak lah. Jadi alurnya turbin itu yang mana sih? Mana suksesnya, mana discharge-nya, fungsinya apa? Terus bearing. Terus kita kan juga tahu toleransi dari Lehman, terus toleransi dari kiliran-kiliran bearing. Terus fungsi kerja alat itu kita tahu, sebenarnya kita pede aja bisa mengerjakan itu. Meskipun ya nggak murni saya mengerjakan syarat semuanya, kan ada teman-teman lain yang bisa mengerjakan itu, tapi saya bisa mengikuti untuk pekerjaan yang turbin tadi itu. Jadi sebenarnya nggak usah minder atau ragu untuk mengerjakan yang belum pernah dikerjakan. Jadi istilahnya penting mechanical bisa Lehman, bisa hitungan Lehman, terus mengerti alur kerja equipment itu dan fungsi equipment itu seperti apa. Sebenarnya itu sudah cukup. Sekian, ada pertanyaan lagi? Di macam-macam. Kemarin anak kerjakan kan turbin kecil-kecil. Itu turbin kecil-kecil paling 1.500. Tapi tadi teman-teman sebagian kan ada yang di hose of pump apa kompresor hose itu turbinnya malah lebih besar-besar lagi sih sebenarnya. Jadi ya kemarin saya hanya naik saja untuk pengerjaan itu. Cuma ya banyak sih, kan ada kompresor udara. Terus kemarin itu ada, kalau di sini GTG, kalau di sana itu apa ya? STG aja. Jadi gas turbin motor, apa istilahnya? Jadi pembangkitnya. Kalau sana STG, steam turbin gas. Kan ada STG, ada GTG, ya GTG gas turbin generator, ya. Ada STG, jadi langsung steam turbin generator. Jadi kemarin kan teman-teman kan kemarin waktu mechanical itu dikirim itu sekitar 5 orang. Jadi teman-teman kemarin saya dapat area bawah. Jadi untuk turbin kecil-kecil sama istilah kemarin kita kerjakan apa? Turbine blower sama turbine kompresor sih. Cuma tadi nggak masukkan yang 107. Terus kalau di sana ya macam-macam. Dari teman-teman kemarin dibagi, ada yang di hose kompresor, ada yang di STG, terus ya kebanyakan itu sih. Terus apa lagi? Penting nggak minder lah, siap-siap lah diberangkatkan. Anak muda pisan aku ini. Nih, jelas tahu mau jalan ini. Isin aku jane. On arep kabeh siji, menurut ana isin nih. Aku mau nanya, yang riset turbin itu biasanya jalan di kertas gosok. Kemarin di kertas gosok sama pakai sikat baja. Tapi kalau waktu posisi itu manual sih, nggak sampai di blasting, grafting, nggak sampai. Kalau yang rotornya kemarin dibawa ke shopnya bengkel. Tapi yang penting bisa lah. Kemarin berapa hari? Kemarin totalnya, kalau kita tak kerjakan kemarin sekitar 5 equipment sih, kecil-kecil. Cuma teman-teman kemarin kan memang kalau yang besar itu kan memang itu istilahnya di sini main jobnya itu memang ya seperti STG kemarin kan main jobnya sama yang itu kan itu kemarin memang main jobnya STG sih, itu ganti rotor. Jadi menyesuaikan itu sesuai target. Kemarin total sekitar 21 hari, tapi sekitar 19 hari hampir selesai sih. Kemarin yang belum selesai tinggal katalis yang agak molor, berarti stop produksi sebenarnya kemarin. Untuk pekerjaan yang lainnya on schedule, pekerjaan rotating kemarin. Ada lain? Tunggu yang di online juga boleh sharing juga menambahkan apa tanya.
Cara menggunakan plastik dahulu seperti gimana, Pak? Wah, iya. Wah, ini perlu jalan-jalan ke pabrik satu. Pas kulit barangkali pabrik satu teman-teman bisa dijak ya. Tak kira ya murah ya. Ternyata ya lumayan lah. Meskipun plastik biasa. Plastik. Ya. Ada garis merah. Hmm. Nah ini gimana nih? Belum pernah lihat juga nih. Iya. Plastik garis sebenarnya ya plastik untuk ngecek ini sih. Cuma ini setiap satu part itu ada kalibrasinya juga ya. Ini istilahnya ada nilai-nilainya ini. Nggak bisa pinjam lagi. Tangannya ireng ya. Wah, apa ya? Nah, tadi ini sebenarnya seperti plastik biasa, seperti karet ya. Karet terus ditaruh di sini, nanti dipasang ke posisi sak tadi. Jadi dipasang posisi sak tadi, nanti dikerasi seperti kondisi semula. Film. Ya, Berarti ada bahan dijepit gitu ya. ya dijepit. Jepit Nah, melebarnya seberapa nanti kan sesuai toleransi ini. Ini akan ada nilainya. Ini sekitar 0,175, berarti 0,17. Jadi melebarnya ini sesuai ini. Jadi semakin lebar, berarti kan semakin tipis, semakin tergejatnya kan semakin banyak. Yang merah-merah itu Ini plastiknya ya ini. plastik ya. Ini plastiknya ini gaugernya, istilahnya kalibrasi ini. Oh yang di layar itu plastiknya. Plastiknya yang merah ini, yang ini yang buat ngukur ya. Kayak penggarisnya Pak seperti. Tapi setiap pak itu biasanya pasti ada ininya. Nah, ini kan harus bearing. Bearingnya ya ini. Biasanya kemarin sempat ada yang ganti sih ini. Ini kan untuk lubang sirkulasi ya. Makanya sebenarnya kita tahu prinsip kerja dan fungsi equipment kita pasti tahu juga sih. Ini kan seperti lubangnya sirkulasi oli, tempatnya oli mana, oil filmnya di mana. Jadi nanti posisi turbin itu bergerak nanti posisi oil filmnya. Cuma kita kan yang pakai metal bearing hanya di ball mill ya di sini. Itu pun hanya ya jarang kita bongkar. Metalnya berapa. Ini kemarin 107 kalau teman-teman pabrik satu tadi mungkin pasti ada. Ini beda sebenarnya. Ini equipment-nya beda. Ini yang 107. 107 ini turbinnya kompresor. Terus bearingnya sebenarnya beda sih. Ini kan bearing yang pakai seperti 4 lembaran ya. Terus ada yang bearing seperti ini bearingnya kan ini spare-nya yang seperti plat tadi. Terus kalau yang 107 ini bearingnya yang ini. Jadi bearingnya beda lebih besar. Nah, ini kan sing terasnya. Aku nggak sempat moto terasi ini sih. Teman-teman ambil satu yang lebih familiar ini. Ini sing posisi inaktif berarti ini yang diam. Sing ini yang aktif. Ini yang bergerak. Cuma ini posisi dilepas kemarin waktu dicek inspeksi. Cuma nggak tahu fotonya waktu kerja di rakit ya. Jadi ini seperti melingkar. Jadi ininya nanti seperti titik 4 tadi tadi. Jadi yang bergerak membentuk oil film. Kita beli berapa? Sampai. Dari ini dibeli lagi. Saya tahu. Kalau nama hal. Tadi cuma sebenarnya kan kalau nggak salah kan ada kompresor teman-teman kemarin 2B itu kan sempat dibongkar sendiri kan kalau nggak salah. Sebenarnya kan kompresor sama turbin kan hampir sama, cuma kan kebalikannya. Kalau turbin kan dari kecil membesar, kalau kompresor dari besar ke kecil untuk mengkompresi.
Ya, kalau yang ini yang 101 ini ya ini guidernya ya untuk waktu bongkar itu kita nggak bisa bongkar seperti gearbox masuk geradakan. Tapi waktu kemarin di sana pun teman-teman yang ngangkat sendiri itu bukan teman-teman mekanik lah. Ada tim ABB istilahnya, alat berat sendiri. Jadi yang ngatur seling dan pengangkatan sana. Kita hanya membantu untuk peralatan dan persiapannya dan bantu untuk ngangkat. Tapi yang menentukan sana nanti. Nah, tadi kita waktu ngangkat casingnya turbin ini, kalau bearingnya ini masih belang, meskipun ini masih satuan ya, sebenarnya ini kan masih belang. Jadi kalau yang posisi bearing itu masih bisa lah kita buka sendiri, rakit sendiri. Tapi waktu posisi casing ini ada bider pengarah ya. Jadi sebabnya waktu ini harus seimbang dan waktu pengangkatan biar tidak nyenggol sudu ini. Begitu juga sebenarnya dengan rotor ini ada titik-titik pengangkatan tersendiri. Jadi ada titik seimbang yang untuk mengangkat rotor ini. Ini biasanya di katalog ini ada muncul. Mana titik pengimbangnya untuk mengangkat rotor. Tapi kalau posisi casing sama seperti kita lah, kalau menyeimbangkan ngangkat-ngangkat cover, jadi pakai manual seperti apa? Chain block yang diarahkan. Sini tidak ada. Ya, titik pengangkatannya setiap equipment atau turbin atau apa itu mesti ada sendiri. Jadi kalau waktu yang tak kerjakan kemarin titik pengangkatannya posisi sini, posisi ini bearing sama bearing misalnya. Jadi titik seimbangnya tadi kemarin itu. Tapi biasanya tetap ditahan sama chain block untuk mengimbangi kelurusan shaftnya. Sama lah seperti kita kalau masukkan untuk butuh presisi. Jadi ini labirinnya kan tumpuk berapa ini? 4. Ini ada labirin utama. Jadi secara keseluruhan kalau tingkat kesulitannya lebih ke Langkah-langkahnya. Jadi kemarin itu pasti kita waktu bongkar kita ambil data sebelum ambil pasti data sertakan kemarin hasilnya di buku besar. Kemarin atau pembukaan ini berapa nilai dasarnya, waktu pengembalian nilainya sesuai yang standar tadi ini, yang seperti di katalog dari manufaktur tadi. Kalau itu sesuai fondasi, sama juga fungsi dari kita ngecek labir-labir ini juga begitu. Kalau labir ini toleransinya nggak sesuai, clearnya bisa dilakukan penggantian labirin utak itu labirin kalah atau mungkin ini ada tensionnya, spring untuk menekan posisi labirin itu juga diperbaiki. Labirin itu jangan begitu tadi apa? Hanya dibersihkan sih kemarin tergantung kondisional. Sebab itu waktu kemarin pengecekan sama pengerjaan kemarin nggak seberapa sih. Cuma pengerjaan kemarin turbin itu ada 2 yang ganti rotor, yang 2-nya itu hanya di plastik saja kemarin. Kalau yang ini salah yang ganti rotor itu. Tapi kemarin hampir sama sih, meskipun di kemarin basin ya seperti ini juga. Pasti ada pekerjaan yang coba entah pabrik satu pekerjaannya paling yang di kompresor hose yang sering pasti ada pekerjaan major. di dalam pekerjaan kayak gini yang ada berapa orang itu terus organisnya kemarin kan memang di sana itu ada istilah tenaga kerjanya kan tinggal 1 orang kan sana. Itu organiknya 1 sama TB-nya itu 4 misalnya. TB-nya 3 atau berapa sih? Tapi ada kan tenaga yang borongan lepasan itu waktu tenaga TA itu sekitar 2. Terus yang tenaga non organik yang melekat ada 2-3 kemarin. Tapi gitu kemarin waktu untuk istilah bantu teman-teman yang lainnya dari unit lainnya itu bantu semua, meskipun dari mekanik pindah ke cadal itu bantu semuanya. Terus teman-teman yang standby di pabrik waktu operasional itu setelah selesai itu bantu semua juga kemarin.
Jadi mulai bantu yang kebanyakan bantu yang bagian atas sih, yang kompresor hose kemarin. Cuma memang kemarin main Jope itu yang STG, ya itu STG kemarin hampir berapa? 10 hari itu baru keluar rotornya. Ya memang itu rekor sih sebenarnya. Lepas rotor itu, jadi mulai awal TA sampai hampir ya 10 hari ya, baru rotornya bisa keluar. Memang ya rotornya bisa sekali sih. Mungkin sama seperti punya PLN. Kumpul-kumpul ya, Hampir sama. Iya. paru-paru. Mau apa kecil? Iya. Penting kita tahu awal prosesnya, kita bisa kerjakan itu sih penting. Ada lagi kita cakap? Oh iya. Ya, oke. Iya. Oke, kalian tanyakan lagi. Saya tutup, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sangat. Oh iya. Ginanjar mana? Hilang. Ini masih ada, kita tunggu sebentar sambil kita siap-siap materi kedua dari Mas Pradita. Oh, Mas di materinya banyak. Oke, silakan Pak. Nanti kuisnya setelah ini aja. Biar number setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Suri, sore ini saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari Pak dan Diklat dan untuk tes dapat yang saya dapat kemarin di Diklat ini kita mulai. Yang mana, Pak? Oh ini. Oh, ini enggak? Oke, kita mulai. Yang pertama pengertian WLL dan SWL yang sering kita temui. Apa sih WLL atau SWL? Kita sering menemui di tulisan di krin-krin yang ada di pabrik kita itu. Sebenarnya apa sih artinya ini? Nah ini ya. WLL atau working load limit. Working load limit itu adalah beban maksimum yang ditanggung oleh seling tanpa adanya pengikat. Kalau SWL, safe work load, artinya adalah beban maksimum yang ditanggung oleh seling pada saat benda diangkat secara tidak langsung. Jadi ini beban maksimum yang ditanggung oleh seling pada saat benda diangkat secara tidak langsung karena adanya pengikatan seling pada benda. Jadi ini SWL itu batas amannya. Kalau WLL itu batas maksimum seling tersebut.
Lanjut aja kita biar lebih. Seling tali baja. Seling tali baja itu biasanya terdiri dari 6 untaian dan 19 lilitan di setiap untaiannya. Yang untaian itu wire-wirenya ini, kalau nah ini metode pengukuran wire. Jadi kalau kita mau mengukur wire, metodenya seperti ini, kita ambil diameter terbesar dari wire tersebut. Tidak mengambil yang sisi terkecil di. Dan diameter terkecil tali baja yang bisa digunakan untuk pengangkatan adalah 8 mili. Ini jenis-jenis arah ikatan tali baja yang ada yang kita temui. Biasanya yang sering digunakan itu yang RHOL yang ada yang kita miliki. Pak. Lanjut, arah ikatan yang langsung digunakan bila kedua ujung tali baja diikatkan untuk mencegah putaran atau rotasi misleading. Inspeksi seling tali baja. Sebelum seling baja dipakai untuk pengangkatan, dianjurkan untuk memeriksa kondisinya. Apakah aus atau rusak ataupun terbakar. Itu bisa mengurangi nilai SWL-nya. Jadi lebih mudah terjadi insiden. Ini adalah kriteria tali baja yang tidak layak dipakai. Ya ini ya banyak yang kita temui di milik kita, hampir sudah memiliki seperti ini, seperti kawat putus, keawasannya berkurang, terpuntir, bentuk sarang burung, terus kusut, kemudian tergencet, gepeng, dan terjepit. Ini banyak kita temui di lapangan, tapi karena suatu pekerjaan kita paksa kita pakai. Sebenarnya itu sangat bahaya. Petunjuk pemakaiannya, hindari tekukan, gunakan pelindung packing untuk melindungi tali dari tepi yang tajam. Biasanya kita di sini gitu kalau tajam kita kasih bantalan seperti kayu untuk mencegah terjadinya kerusakan tali. Jadi kita sudah sering melakukan ini di pekerjaan. Suhu pemakaian tali 95 derajat. Tali baja yang tidak layak pakai tidak dapat digunakan. Tali baja dengan arah lantai tidak dapat dipakai untuk pengangkatan kecuali pada ujungnya diikat tali. Gunakan tali baja yang tidak kusut atau terpuntir. Lanjut. Ya, kerusakan-kerusakan yang ada di wire. Metode penyimpanannya simpan tali dan pada tempat yang bersih dan kering setelah digantung. Sebenarnya kita sudah benar ini kalau dipilih kita biasanya digantung biar tidak terkombinasi dengan bahan yang korosif. Metode penyimpanannya. Selanjutnya kita ke flat webbing dan round webbing. Ya, kalau flat seperti ini, flat bentuknya yang ini, round webbing yang lingkaran. Kita sering temui di lapangan. Nah, ini kode warna yang ada di webbing sling menunjukkan warna hijau itu kode dari warna dari bahannya nilon, polister atau polypropylen. Dan ini kalau warna 1 ton itu biasanya warnanya jingga, 2 ton biasanya warnanya hijau, dan 3 ton itu kuning. 4 ton itu biasanya warnanya abu-abu itu sudah warna paten, 5 ton itu warnanya merah, dan 6 ton coklat, yang 8 ton itu biru. Jadi kalau tidak atau tulisannya sudah hilang, kita bisa melihat warnanya dari webbing sling tersebut. Inspeksi webbing sling. Inspeksi webbing sling pemeriksaan dilakukan oleh orang yang berkompeten paling sedikit setiap 3 bulan. Jika seling tersebut sering digunakan, maka pemeriksaan harus dilakukan secara teratur. Pemeriksaannya seperti ini terhadap keawasan, terhadap ketebalan seling atau adanya kotoran itu juga bisa mengurangi.
kerusakan pada lapisan, kerusakan pada karena suhu, biasanya karena sering dalam melakukan lapangan ada terkena suhu tinggi seperti saat pemasangan bearing, kerusakan pada label dan jahitan, kerusakan pada mata seling, dan misalkan penutup seling lapisan tersebut harus menutup seling dari ujung-ujung ke ujung seling. Kriteria webbing seling layak pakai, seling kehilangan mesin dari kekuatannya, label tidak rusak, lapisan pelindung rusak, bahan nilon dari seling terkontaminasi zat asam, bahan polister terkontaminasi zat alkalin, lapisan pelindung terpotong. Catatan, webbing seling dari nilon akan kehilangan 10% kekuatannya dalam keadaan basah. Jadi saat kita memakai webbing seling dalam keadaan basah itu kekuatannya berkurang sekitar 10%. Dan tidak boleh terkena sinar matahari secara terus menerus, yang itu bisa mengakibatkan seling juga berkurang kekuatannya. Metodenya penyimpanannya, kita seling itu biasanya yang benar, seling disimpan harus dalam posisi tergantung dan jauhkan dari lantai, jauhkan dari sinar matahari, jauhkan dari panas berlebihan, percikan api, cairan kimia, dan kemudian kerusakan mekanis lainnya. Jatuh gencet seperti apa. Ini contoh seling yang rusak di rantai seperti menggunakannya, kita harus mematuhi SBL ring tertara pada rantai. Jangan menggunakan rantai. Pemeriksaan rantai yang harus kita lakukan, secara rantai chain block ini kita periksa keausannya, tegangannya, dan batas maksimumnya. Seperti ini kalau pemeriksaan, batas maksimum keausan mata rantai sekitar 10% dari diameter awalnya, pemolorannya juga 10%, pemoloran hooknya sekitar 5%, batas maksimum keausan hook juga sekitar 10% dari diameter awalnya. Jika kalau hook sudah ada keausan lebih dari 10%, dianggap tidak layak. Pemeriksaan setiap batas dan bawah setiap sambungan dan kait. Jangan menggunakan rantai jika terdapat kerusakan, tandailah dengan jelas setiap rantai dan label bila rantai tersebut tidak layak pakai. Mutlak untuk tidak menggunakan rantai jika tidak dibagi kerusakannya. Jika pada rantai tidak terdapat label, maka benda tersebut harus tidak dipakai, Pak. Nanti salah pemakaian malah menimbulkan insiden. Dan harus melakukan inspeksi. Ini belum kita lakukan di sini. Ini adalah contoh-contoh kerusakan rantai, chain block bending, crack. Di ringkasannya, SWL atau WL itu menunjukkan kapasitas maksimum dari suatu seling. Dan jenis RHOL adalah jenis yang sering kita gunakan baja, seperti yang kita miliki, biasanya itu jenis RHOL. Inspeksi harus dilakukan setiap pemakaian seling, dan jenis seling itu macamnya ada 3 lagi. Nah, ini segel yang kita temui di lapangan. Nah, ini penggunaan segel yang benar dalam pemasangan. Jadi kita pengikatnya, sisi penguncinya kita tidak boleh kita pasang di seperti ini mengakibatkan ada gerakan ini bisa melepas atau memutar dari penguncinya tadi. Jadi yang benar kita bukan yang posisi punya. Sama seperti ini, bebannya kita taruh yang di U biar tidak terkena goyangan dari beban, bisa memutar pennya ini tadi. Ini A-ball yang sering dianjurkan itu yang mempunyai, yang lebih kuat itu yang punya seperti ini, punya guluan ini. Ini lebih kuat daripada yang tidak memiliki guluan seperti ini, mudah rusak. Wet shock yang kita ini jarang dipakai di punya kita. Bulldog grip ini atau segel
Ini sebenarnya yang menjadi perhatian, kita sering salah melakukan pemasangan ini. Jadi yang benar dalam pemasangan itu harusnya arah dari segel itu atau bulldog grip itu sisi U-nya itu kita pasang di posisi yang ini. Posisi yang hidup, yang mati itu kita segel di kunci. Jadi kalau kita itu kalau biasanya di lapangan pemasangan seperti ini biar kuat kita balik diseling-seling arahnya itu sebenarnya salah dalam pasang seperti itu. Harusnya posisi seling yang mati kita ikat, yang kita baut, itu posisi yang paling benar dalam pemasangan bulldog grip biasanya, atau segel. Teman-teman kalau di sini juga menyebutnya segel. Ini sering salah pemakaian kalau dalam memasang ya, ditabik bolak-balik. Garpu dulu. Ya, iya. Iya, posisinya saat duduknya ya. Ya, itu namanya dalam dalam praktek beda lagi, dalam faktor-faktor kondisional juga bisa merubah. Save SWL lah. Ya, ini SWL sebenarnya kalau dalam webbing sling terdapat SWL itu 3 ton, itu belum tentu SWL tersebut menyebutkan 3 ton. Jadi kita melihat labelnya biasanya tertera factors of safety atau safety factor. Itu kita biasanya ada nomornya, safety faktornya 5:1 atau 4:1, 6:1, dan SWL-nya semisal 3 ton. Jadi SWL yang sebenarnya dari webbing sling itu 3 ton itu dibagi perbandingannya tadi. Misal 5:1 ya kita bagi 5. Jadi SWL sesungguhnya itu dari webbing sling bisa hanya 600 kilo. Jadi selebihnya itu bisa menimbulkan insiden dari webbing sling tersebut karena itu bukan SWL sebenarnya atau SWL maksimal dari webbing sling yang ada tertera. Nah, ini untuk SWL dalam wire itu pengukurannya seperti ini. Kita melihat diameter wire tersebut sekitar 0,5 inci, wire-nya kita kalikan 8. Nilai 8 ini ditemukan dari uji tarik yang sudah dilakukan oleh ahlinya. Jadi semisal kalau wire itu biasanya tidak ada labelnya, atau berarti kita mau memakai itu ini berapa ton boleh diangkatnya, kita pakai rumus ini. Kita ukur diameternya semisal 0,5 in, kita Safety factor itu dapat dari tabel atau ada di webbing slingnya. Biasanya ada tertera. Biasanya ada 5:1 atau berapa tertera di tabel. Kita juga belum pernah menemui jadi seling. Soalnya seling yang kita mau sudah banyak yang ada labelnya. Nah, kalau wire kita menggunakan rumus karena kalau wire tidak mungkin ada labelnya itu biasanya. Jadi kita mengukurnya aja. Diameternya berapa kita kalikan misal setengah kali 8 ketemunya 2 ton. Ini kita ambil contoh. Kalau wire diameter kali diameter kalikan 8. Nah, ini semisal contoh seling bebannya dalam pengikatan perbandingannya semisal kita memiliki WLL tersebut 500, kita ikat seperti ini menjadi berkurang kita kalau pakai di ikat seperti ini nilainya. Terus misal kita memakai seperti ini, kita apa? Seperti penarikan pemakaian model basket ini lebih 2 kali lipatnya. Dan kita kalau memakai sudut, membentuk sudut itu 30 itu sama, dan kalau sudut 60% itu kita memiliki nilai seperti 866. Ini ada rumusnya. Jadi taruh kembali. Kiri ya.
Jadi rumusnya ini sebenarnya nilai DLL-nya seling tersebut 500, kita kalikan kakinya dikali sin 60. Nah, 500 kita kalikan 2 sin 60 itu kalau di kalkulator itu menunjukkan nilai 8 66 ya, jadi 1000 dikali 86. Ini rumus yang bisa menentukan nilai dari seling tersebut. Yang 45 itu sih 45 ya. Ya, kalau 45 kita tinggal 45, 30 seperti itu. Lanjut. Nah, ini metode SWL dengan cara pengikatannya itu ada rumusnya. Dari berat faktor SWL itu dari berat dibagi faktor sudut, faktor ikatannya, dari sudutnya membentuk sudut berapa, dan cara pengikatannya juga berpengaruh juga. Kalau berat kebalikannya kita tinggal kali. Seperti ini faktor ikatan jika dalam pemasangan seling nilainya 1, kalau kita jiret atau model cuk itu nilainya 0,5. Perbedaan ini kalau bentuk kubus sama silindris nilainya berbeda. Nah, ini faktor sudut dari sudut yang membentuk jika sudut seling itu membentuk seperti ini. Kita langsung ambil, nah ini nilai kapasitas seling tergantung sudutnya. Ini juga memiliki rumus tersendiri. Ini kebalikan dari tadi. Kita kalau menghitung regangan dari setiap kaki-kaki ini rumusnya kebalikan dari ini tadi. Kita 1000, kita bagi 2, karena 2 memiliki 2 seling dari cepat kaki, ini 60. Jadi beberatnya tadi itu 1000, kita bagi 2, 500 dibagi sin 60 kali. Jadi 500 dibagi 0,86, ketemunya 500. Jadi setiap seling itu lainnya sama. Memiliki 577 itu dari situ nilainya ini. Makanya Pak, Ya. itu berarti kalau yang gambar yang nomor 1 itu kan beratnya kan 1000 kilo ya. Berarti kalau Ini 90. seperti itu, saya pakai seling di tengah ton sudah cukup. Nilai setengah ton sudah cukup, tapi ini harus menggunakan alat khusus untuk seling itu biar tidak, kan karena kalau kita hooknya cuma 1, jadi kita tidak bisa Pak. Jadi itu harus memiliki hook 2 alat speed. Kalau di sini tidak ada ya, hooknya 2 sejajar gini. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Bebannya 100 Iya. kilo tidak pakai. Iya, ini kita kalau misal kita pakai secara logika juga, kalau berat meja itu diangkat 2 orang kiri kanan itu lebih ringan daripada 1 orang di tengah mengangkat. Tapi logika kan juga begitu. Ini tapi harus tidak membentuk sudut. Jadi gini. Ya, tali mungkin tali yang bawah Ini dia satu bar. Iya. Satu beban. Boleh diangkat. 10 kilo. Ini milik 2 seling. Ini nilai faktor sudut yang ditemukan dari faktor sudut yang ditemukan dari uji klinis yang sudah dilakukan oleh ahlinya ini untuk rumus penentuan SWL. Nah, ini contoh penghitungan SWL. Contoh soalnya ini, Pak. Ini sudutnya kita membentuk 60 dan nilai SWL-nya seling itu 8 ton. Nah, kita menghitung beratnya ini tadi. Kita lihat tadi, faktor sudut 60 derajat, 1,73, terus kita menggunakan faktor ikatan yang dijiret kalau dalam kita faktor
faktor jerat atau metode jerat itu nilainya setengah. Jadi penentuannya dari faktor sudutnya tadi berapa? Ini menurut 60 derajat, jadi 1,3 kita kalikan faktor ikatannya yang tadi, ini kubus setengah kita kalikan. Jadi ketemunya berat maksimum yang diangkat seling ini 6,92 ton. Itu sama. Jadi seperti ini. Beda lagi kalau di peraturan Kemenaker perundangan nomor 8 itu ditambah lagi 10% biasanya. Nilai SWL-nya kalau itu. SWL. Nah, kalau SWL kita kebalikannya dari tadi. Beratnya berapa? Terus faktor sudut dibagi dan ketemunya. Ini sama, kita menggunakan faktor jerat. Ini juga jerat, menghitung SWL. Jadi kapasitasnya yang harus diangkat tadi ketemu SWL selingnya 6 ton. Kita menggunakan 20 ton. Oke. Ini tabel jenis berat jenis. Kalau kita mau menghitung suatu barang yang belum memiliki berat, belum ada labelnya, kita menggunakan rumus volume dikali berat jenis bahan tersebut dari apa. Kalau kubus kita menggunakan rumus volume kubus. Kalau lingkaran kita menggunakan rumus lingkaran seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Misal ini kita ada pipa, kita belah itu, semisal itu kan kalau pipa itu tengahnya kosong, kita belah dan kita anggap itu sebagai kubus, memiliki tebal 0,05, panjang 6 meter dan lebar kita cari dari kelilingnya tadi. Jadi kita hitung volumenya tadi dan ketemu ini, dan kita kalikan berat jenis benda itu dari pipa. Jadi beratnya kira-kira barang tersebut sekitar 4 ton. Oke. Halo. Halo Pak Gradual. Nelpon ini mau ngajar. Hari ini jawab kalau 10% kok. Oke, terima kasih. Lapor ganjarin nelpon. Oke, selanjutnya ada kuis dari Bapak Risang. Nah, saya jawab. Oh, Tanya, Pak. ya, ya. Oh, jadi ini Pak, para seperti bayar itu ya Pak? Ya. Bayar kan tidak memiliki. Ya. Nggak ada. Nggak tahu. Itu buat berapa ton, kadang teman-teman kan anggar yang ada ya dipakai biasanya. Itu yang sangat berbahaya. Ya, ini Pak Risang juga usulan Pak Risang. Alat di mekanik khususnya di 2A itu seling kayak wayar itu kondisinya sudah Ditunjukkan slide-nya. Oh, yang tidak ada. oh ya. Hanya kalau di
Tapi kalau webbing sling nggak ono foto di fotokopi. Nah ini seperti ini Pak. Itu berapa persen seling kita untuk satu meter? Kayaknya hampir semua Pak. Seling kita itu membentuk sudah seperti ini Pak. Kawat-kawatnya itu sudah putus-putus. Ini jika keseringan dipakai dan tidak ada permajaan ini bahaya Pak, bisa menimbulkan insiden nantinya teman-teman, karena terkadang teman-teman kesulitan mencari seling dan adanya itu kita pakai karena dituntutnya suatu kerjaan harus segera selesai. Biasanya usia pasangnya berapa lama ya? Kalau usia sih sebenarnya tidak ada batasannya Pak, cuma kita lihat anu aja Pak, kondisi seling tersebut. Tapi yang rusak-rusaknya gitu, karena memang jangan-jangan karena kita pemakaiannya overload atau Juga ya bisa, ya tinggal bisa jadi seperti itu, juga salah dalam pemakaiannya, dalam salah dalam pemakaian mengakibatkan ya rusak. Webbingnya berpuntir ya, terus berputus, terus kawat-kawatnya ini rantas ya bahasa gini. Memang sebenarnya kita juga pernah di audit Nah, orang luar dia juga mempertanyakan kita ini punya ya kayak slate terus kayak chain block yang benar-benar layak kok kelihatannya kok sedikit bisa dihitung Pak. enggak aja. Ya itu Pak, itu teman-teman kadang kesulitan dalam kerja. Jadi jika itu terus terjadi, dilakukan pekerjaan seperti itu bisa menimbulkan insiden yang jadi rugi juga dari kita juga nanti. Ya itu Pak. Ini menjadi yang usia 3 menit bisa menjadi webbing sling banyak Pak, nggak ada kita permajaan semua Pak. Tapi kalau untuk penyimpanan sebenarnya sudah benar Pak, kalau digantung seperti kita punya di bawah sendiri benar Pak. Kita tinggal seling yang kita miliki. Kalau webbing sling sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau wire ya. Kalau posisi debus bikin kondisi sekarang kan Ya gitu. Buat pembersihan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau bahan kimia lainnya itu nggak boleh. Kalau bahan seperti yang ada di emang kalau di sini kan materialnya kan bahan kimia. Nah itu tidak boleh menempel di wire Pak. Itu kita bersihkan ya. Kalau kita kan akses pembersihnya menggunakan solar sih ya nggak apa-apa. Nah ini keadaan seling wire banyak yang kita miliki seperti ini. Ini akibat kerusakan mekanis yang kita alami. Kalau cara menghitungnya kemudian kayak ada aplikasinya itu ada nggak? Oh belum ada Pak kayaknya Pak. Kita menggunakan iya. Tapi kalau bayar sih sebenarnya sih mudah Pak penghitungannya. Kita tinggal mengukurnya tadi, ukur diameter seperti ini, diameternya berapa. Kita kali diameter pangkat 2 dikalikan 8 gitu. terluar. Iya, yang terluar. Terluar ya itu yang miring. Berarti itu sisi korek. Yang inkorek ini tidak benar. Jadi ukur diameter terluar dari wire tersebut. Misal kita ukurnya dalam satuan mili. Kan tadi contoh yang saya jelaskan kan dalam satuan inci. Jadi kita ubah dulu ke satuan
satuan inci berapa? Nggak fatal nanti. Yang besar kira kecil itu Oh ini. nggak bakal. Jadi skalanya ya ini salahnya paling hanya berapa mili dan tidak terlalu jauh sih sebenarnya. Ini mantap. Kalau sini itu biar benar. Tapi yang penting malah mengukur berat barang yang konsisten. Ya, ya itu tadi. Kalau berat barang kita menggunakan rumus volume. Langsung dikalikan berat jenis dari material tersebut dari apa? Ya kita Harus ngecek manual. manual. Itu kalau gearboxan bentuk wis segi panjang sing. Oh, saya lupa. Terus ini tabel berat jenis. Ini dikalikan volume. Tabel berat jenisnya. Ya, itu cukup sulit. Kalau pipa sebenarnya mudah. Ini kan contoh saya kan pipa. Di tengah kopong kita umpamakan dibelah gitu aja. Sprocket pipa plus itu diameter dari sprocketnya itu tadi. Panjangnya pipa. Biasanya kalau kita Cek. Omongan kok Mas Ali. ya Mas, Apa ya? Apa ya? Mas, bisa tanya Mas. Ya, silakan, monggo. Mas Ali Mulyo. Mungkin ini satu-satunya yang Zoom yang tanya biar ada kelihatan yang nonton di Zoom. Mas Priyo. Oke, silakan Mas Priyo. Kan biasanya untuk webbing sling itu kan ngangkatnya kan ya juga di material-material yang ada oli, ada grease, kadang mobil tag juga yang warnanya sampai hitam itu. Cuma rekomendasi dari keilmuan ini nyucinya itu pakai apa ya chemicalnya biar enggak mempengaruhi kualitas dari webbing sling tersebut. Kalau di sini sih untuk pencucian kita tidak ada penganjuran seperti apa sih Pak. Tetapi ya kalau seperti itu harus dibersihkan. Tapi kalau seperti dibersihkan, bisanya dibersihkan kalau bersihkan pakai cleaner. Kita bersihkan pakai cleaner nggak apa-apa, tapi dalam kondisi basah dipakai lagi itu juga tidak boleh Pak. Di dalam ilmuwan ini tidak ada petunjuk bersihkan dengan apa itu belum ada pengarah yang ke situ mengarah untuk bersihkan menggunakan ini nggak ada. Jadi harus bersih aja. Misal digunakan cleaner ya nggak apa-apa, cuma dalam keadaan basah masih dalam kontaminasi cleaner itu belum bisa dipakai lagi, nunggu itu cleanernya sudah kering gitu. Berarti bisa disimpulkan untuk penggunaan webbing sling, kalau posisi hujan itu nggak boleh juga Mas. Bukan tidak boleh Bapak Priyo, cuma nilai dari sling tersebut berkurang gitu aja. Harus melebihi dari nilai SWL yang tertera. Jadi nilai bahasa itu bukan tidak boleh, tapi mengurangi kekuatan dari sling tersebut. Satu pertanyaan lagi, Mas Pradita. Oke, langsung. Kuis nanti Pak, banyak pertanyaan Pak. Menurut Mas, setelah training ini keilmuan tentang tali menali dan menghitung seling-seling ini, pertanyaannya itu apakah di Petro sendiri itu sudah sesuai dengan kaidah yang
keilmuannya itu, atau masih jauh dari kata cukup ya? Kalau jauh, apa yang diambil? Apakah perlu perlakuan tegas? Apakah dari selingnya itu nanti perlu kita cek ke inspeksi berapa bulan sekali? Dan kalau tidak sesuai dengan sudah afkir ya istilahnya itu, apakah perlu ada note khusus tidak boleh digunakan? Begitu sih Mas Pradita. Jadi istilahnya kita punya ilmu tapi kalau tidak diterapkan ya. Oke, kita coba saya jawab. Kalau di Petro itu, kalau untuk masalah seling pemakaiannya itu ada yang sudah benar dan ada yang belum. Semisal seperti contoh penyimpanan seling harus digantung di kita di mekanik 2A itu seling itu penyimpanannya sudah benar dalam posisi digantung. Tinggal yang seling masih yang belum kita terapkan itu pemeriksaan seling tersebut atau inspeksi seling yang belum ada, yang dinyatakan layak atau tidak itu belum kita pilah. Jadi seling yang sudah tidak layak ataupun yang sudah rusak itu masih sering kita gunakan karena itu tadi di punya kita sudah tidak ada seling lain lagi atau peremajaan seling itu sudah lama belum ada. Jadi yang saya tekankan ini kalau bisa ini secepat mungkin ini ada peremajaan seling di kita supaya apa? Seling itu benar-benar kekuatannya itu benar-benar sesuai SWL dan dipakai itu lebih aman. Jadi tidak menimbulkan insiden saat kita melakukan pekerjaan. Karena berbeda lagi kalau sudah kita terkena tekanan ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan dan harus diselesaikan. Karena kita punya seling tersebut, ya bagaimanapun kita harus kerjakan walaupun kita memiliki resiko insiden yang tadi. Jadi ada yang sudah benar dan ada yang masih belum Pak Priyo. Jadi mungkin Bapak Priyo mungkin bisa membantu kita dalam ini pengadaan seling khususnya di mekanik di 2B pun bagaimana Pak Priyo, apakah selingnya kondisinya sekarang masih balik atau layak atau sudah juga sama aja. Oke, itu aja Pak Priyo, terima kasih. Bertanya Pak Pradita. Mungkin ya Mas ya. Kalau menurut saya sih ini kan berkaitan dengan K3 ya. Alangkah baiknya itu kita juga meng-hire juga ya dari teman-teman K3 apakah sudah ada metode untuk pengukuran seling untuk kalau dari slogan kita kan juga safety first gitu ya. Harusnya kalau istilah pricing tadi kan untuk safety kan di atas segalanya ya. Ya. Mungkin alangkah baiknya kita harus kerjasama dengan K3 gitu sih. Jadi benar-benar ada warning Mas kalau untuk istilahnya note untuk seling-seling kalau yang sudah nggak layak ya juga nggak usah dipakai gitu sih. Ya. Mending nggak usah dipakai daripada nanti kalau ada tragedi atau kecelakaan kan kita tetap yang disalahkan gitu sih. Oke. Mungkin ini ya Pak Risang juga ini ya yang ikut sponsori ya. Oke. Kan percuma aja kita punya ilmu tapi tidak diterapkan. Betul. Oke. Jadi mungkin jadi pembelajaran juga buat kita selanjutnya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Nana, monggo. Kalau tingkat keausan itu kan ada toleransinya tadi. Dari tingkat keausan, tingkat pengoloran itu kan ada toleransinya. Tapi ketika ada misalkan nih ada letak, jadi ada misalkan di antara seling yang yang seling begitu ada satu serabut atau ada 2 serabut yang putus gitu, apakah sudah benar-benar nggak bisa dipakai? Enggak. Atau masih ada toleransinya? Misalkan yang putus sekian persen, lalu sudah nggak bisa terpakai lagi atau gimana? Ada toleransinya Pak Nana. Itu beberapa persen dari
untean itu yang putus itu baru dianggap tidak layak. Gitu. Ada. Tapi kemarin saya masukkan sini apa enggak? Saya lupa. Sebenarnya itu ada persentasenya berapa persen wire putus itu dianggap tidak layak. Jadi kalau cuma 1 atau 2 itu nggak apa-apa Pak. Ya ada nilai presentasinya dari. Ada, saya tampilkan nggak? Saya lupa juga. Tidak saya tampilkan Pak Nanang, saya juga sebenarnya ada persentasenya dari kerusakan tersebut berapa persen. Jadi enggak, jika talinya putus 1 atau 2 itu dianggap tidak layak, itu belum masuk kategori tidak layak Pak. Jadi ada nilai prestasinya khusus. Nanti kita carikan untuk iya. Iya. Iya, jadi ada Pak Nanang, cuma saya nanti saya carikan lagi berapa persentasenya. Mungkin dilanjut kuis Pak Pisang. Ada kuis. Ya. Satu lagi boleh Boleh, bertanya boleh, Pak silakan. Pradita? Jadi oleh Satu kuis lagi Pak. Pak Priyo ini bro. Boleh Pak Priyo. Banget ini. Pak Priyo ini rada kritis sih saya. Nah, untuk anu ya, teman-teman kan sudah dipaparkan semua ya. Jadi kita juga tahu ya plus minusnya menggunakan seling yang enggak sesuai dengan spek atau sudah turun speknya. Ini langkah berikutnya mungkin untuk Mas Pradita ini ada ide-ide apakah yang akan dilakukan agar tidak hanya di pembahasan ini tapi juga berkelanjutan secara nyata. Apakah nanti dibentuk tim untuk inspeksi lah minimal selingnya itu. Kalau inspeksi di bagian inspeksi mana, rotating, statik atau bahan, atau per berapa pengkoreksiannya untuk 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Mohon untuk berikutnya dijadwalkan gitu sih. Kalau Agar tidak hanya menjadi omongan saja. Gitu sih. Matur suwun. terima kasih Pak Priyo. Sebenarnya kalau seling itu kalau inspeksi yang harus melakukan inspeksi Pak, rotating ya Pak. Dulu Mas Gara. Iya, dulu itu masih statik ya Pak. Statik. Jadi Cuma selama ini kan cuma komponen Pak. iya, kalau untuk seling bayar itu Tapi biasanya permintaan. Mereka punya apa istilahnya sertifikat. Mereka punya ilmunya lah, ngecek kelayakan. kelayakan. Cuma tinggal untuk rutinitas kan memang kita belum perlu kita ajukan jadi. mungkin nanti menjadi catatan buat kita untuk selanjutnya kita lakukan inspeksi. Ya, jadi nanti nilai rekomendasi dari Instek yang melakukan pengecekan tersebut dianggap tidak layak menjadi alasan kita untuk meminta seling baru ke manajemen. Itu aja Pak Priyo. Jadi misal jangan punya seling-seling yang harus diinspeksi, kita mintakan inspeksi, nanti misal dianggap tidak layak bisa menjadi alasan untuk meminta yang remaja atau yang baru. Karena itu sangat berbahaya jika terjadi insiden dalam pengangkatan, fatal akibatnya. Untuk jembatannya nanti sampean aja Mas Pradita ya. Jadi kita nanti komunikasi lah. Dijual juga banyak mungkin. Dari 2B ke atas Pak Priyo. Saya nanti. Oh ya, oke. Makanya jembatannya mungkin Siap, Pak. ke 1 orang gitu, tapi nanti tak bantu juga. Oke, Bapak Priyo, mungkin jadi nanti. Biar nggak jadi hanya omongan saja. Masuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Pak. Nih, kuis. Ya ada nanti.
Tinggal soal kalau itu. Damai lu nggak soal. Tinggal soal mana? Nah, ini kita pakai Kahoot Kak. Ini terus di online maupun di offline silakan ikut. Teman-teman yang belum join monggo ikut. Yang mulai Kahoot, ada yang jangan-jangan belum pernah Kahoot ya. Ini HP itu tuh. Nah, ini langsung ini bisa sampai 20 peserta Pak. Ini materinya tentang materi sharing knowledge sebelumnya. Pas loh saya jam 4. Yang juara 1 dapat voucher senilai 250, juara 2 dan 3 100.000. Silakan. Buka kahoot.it, masukkan kode ini 536022. Nanti ini pilihan ganda aja. Ini alamatnya nih. KAHOOT. Monggo Pak Priyo ikut juga, monggo teman-teman di sana. Pak Bimo, Pak Yazid, Pak Rahmat, Pak Agung, Bapak Abi, Bapak Abi ikut. Hai ya ikut. Yo, engkau tinggal tak mulai kok. Pak Barok, Pak Wilman. Oh, itu begini. Mau main chat apa? Aku mana? Halo. Pasti kan ini kan ini kan ketika di cleaning kan bersih itu berarti di tengah putus gitu panas tapi kan ini kembangan tinggal kan ini pulau ini kalau maaf rek yang untuk mencapai kasih kan Oke. kalau kita sekali titik mulai langsung kali dia nak itu kan Mulai 15 detik lagi. Monggo. Mau tak kumpul macam ini bersih ini mau yang hati gitu
ini dari benteng itu dipanjang rank itu kayak gitu berarti itu berarti slow apa memang kan oke nah itu kan betul ya harus Nah, kita itu bayar di sini nah misalnya kita betul pilih sesuai warnanya sih HP masing-masing. berarti ya pasti langsung tadi kan berarti itu juga ya oke Oh, Pradita. Gimana sih? Berarti Praditanya loro. Angelan soalnya. Angelan soalnya. Oh, Pradita itu naik kelasnya pelajar dong, kangenan Pak. Naik kelasnya yang anu kan gitu ya. Sampai oh. Sampai lumayan muter di wah gini kan kalah apa Jadi ulang. Lucu ulangi Mas tadi. Oh ya, Gilman salah mana? Oh, malah menyesal. Benar menyusul ya. Nah, Oh, apa? Lama Pak Iman.
Unik. Ya, apa ya? Ayo, 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 ayo. Wah, lumayan. Lumayan. Duh, Agung Darmawan mengejar. Nah, ini biasanya jawabannya yang paling Wah, jangan sama ya. jawabannya salah. Ini mengakibatkan lembut. Oh, alhamdulillah. Filmnya ini kok gak tahu bener. Gak munggah di sini. Oh, paling lonjong apa gak? Lonjong apa bener? Godaya loh. Loh, Barat emang aja. Ya, ya, ya. Ah, ya.
Wis. Tidak berubah lagi. Pertanyaan terakhir. Wis. Baik. Alhamdulillah. Selamat Pak Agung. Hasil Pak Agung Bar, selamat Pak mendapatkan voucher sekarang nanti ditransfer nanti. Biaya apa ya Mas? Voucher. Lumayan. Kanggo Raden Priyo. Oh iya cocok. Ini penyerahan hadiah yang di sini dulu. Pak Agung, Pak Pradita, monggo maju mendapat. Gue tuh jajan mana? Juara kedua Pak Agung. Siap, terima kasih. Oke. Ya mungkin demikian acara sharing session pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.